Oke, selamat datang. Kali ini saya mau bahas tentang bagaimana cara pasang BMS. Kalau kali ini saya pasangnya BMS lithium ferrofosfat 12 seri 60 ampere yang support dengan aplikasi. Jadi ada app-nya seperti itu. Jadi di sini, jadi ini adalah spesifikasinya. Jadi ini untuk lithium baterai BMS 12 seri 60 ampere UERT, tipenya lithium ferrofosfat LiFePO 4 3,2 volt. Kemudian ini speknya balance, jadi ada balancernya di situ. Jadi kemudian outputnya hanya charge or power only, jadi single keluarnya. Jadi port untuk charge dan power itu jadi satu di sini minusnya di sini output dari BMS. Kemudian ini penampakan dari BMS-nya, dan kita lihat satu persatu. Ini ada kabel balancer yang di sini. Ini kabel balancernya. Kemudian di sini ada kabel untuk komunikasi data, port komunikasi data. Kemudian ini Bluetooth-nya. Nah, ini nanti yang akan berkomunikasi dengan aplikasi di Android. Nanti kita lihat juga di Android seperti apa aplikasinya. Tapi mungkin juga sudah ada yang punya. Jadi namanya itu Xiaoxiang app. Jadi kalau di online apa ya, nanti coba saya beri linknya ya. Contoh kalau kita mau download ya gitu ya. Di ini Bluetoothnya, kemudian ada satu sensor temperatur di sini. Nah, ini itu di situ soketnya. Nah, itu sensor temperaturnya. Itu hanya ada satu di situ. Hanya ada satu sensor temperatur. Kemudian ini kabel biru ini nanti ke output baterai minus. Kemudian yang hitam ini output dari BMS. Nah, ini sekelas penampakannya dari BMS seperti itu. Kemudian tentang baterainya tadi kan 12 seri. Jadi ini ada 12 seri. Jadi output positifnya ada di atas sini. Ini output positifnya. Di sini output positifnya. Kemudian output negatifnya ada di sini. Jadi ini output positif, ini output negatif. Kemudian baterainya ini saya paralel 4. Jadi 12 seri 4 paralel. Ini penampakannya. Kebetulan kabel-kabel ini juga belum saya potongi ya. Seperti ini. Biar kelihatan. Jadi paralelnya 4 ke sini, melintang sini, kemudian serinya dari sini. Jadi alurnya seperti ini. Sini naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi, kayak gitu. Dan seterusnya sampai outputnya nanti di sini. Seperti itu ya. Oke. Kemudian kita coba lihat bagaimana cara memasang kabel balancer. Jadi upayakan kalau mau mau masang BMS, upayakan yang dipasang terlebih dahulu adalah kabel untuk balancernya. Jadi tapi jangan dihubungkan dulu dengan BMS-nya. Dihubungkan dengan BMS kalau sudah semua kabel soket ini terpasang kayak gitu. Kemudian kalau ini 12 seri, biasanya di sini ada 13 kabel balancer. Kemudian cara pemasangannya seperti apa? Cara pemasangannya di sini ada
beberapa kabel ya, ada yang kabel warna hitam, ada kabel warna putih, dan ada kabel warna merah. Di sini kita bisa lihat. Kemudian yang pertama, cara pasangnya untuk kabel hitam ini, di sini terlihat juga ada kode BC0, ya kan? Dan di sini ada BC15. Nah, apa maksudnya? Jadi yang di kabel hitam ini nanti posisinya di output negatif yang pertama. Jadi nanti tinggal mengurutkan ya. Jadi kabel ini hitam ini di kabel output negatif. Jadi output negatif tadi yang mana? Yang ini, ya kan? Tadi kan yang output negatif yang ini. Jadi yang hitam itu nanti ke sini. Kemudian tinggal diurutkan. Kemudian setelahnya kabel yang kedua, yang ini seterusnya. Setelah kabel hitam sampingnya ini kedua, berarti dia di antara ini kan negatif dan antara positif dan negatif serinya yang pertama. Nah, seperti itu. Jadi di sini yang kabel nomor 2. Kemudian di sini nanti yang kabel nomor 3. Di sini kabel nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7 dan seterusnya sampai tadi yang terakhir ada kabel warna merah. Seperti ini. Nah, ini di posisi output plusnya di sini. Seperti itu ya. Nah, ini untuk pemasangan balancer, kabel soket balancer. Kemudian sebentar saya lepas dulu. Nah, untuk mengetahui soket ini sudah berfungsi atau pemasangannya benar atau tidak, kita bisa mengecek dengan multimeter di sini. Jadi setiap dua kabel ini mewakili satu sel baterai seperti ini yang saya tunjukkan ini. Ini kabel hitam dan putih yang pertama. Tadi kan ini hitam ke minus, kemudian putih ke plus baterai yang pertama. Nah, ketika kita cek di sini, jadi ujung probe multimeter dimasukkan ke sini dan ke sini, kayak lubang kecil-kecil ini. Nah, ini ada yang warnanya silver ini. Nah, ke sebelah sini ya. Ini saya tunjukkan ini. Nah, ini dimasukkan ke sini, dicek tegangannya sudah sesuai dengan tegangan baterai atau belum. Misal tegangan baterai 3,2 volt, jadi ya negatif nanti ke ujung paling ini. Kemudian selain nomor 2 ke probe multimeter yang merah. Kalau sudah 3,2 volt, misal tegangannya baterai 3,2 volt juga, berarti benar. Kemudian setelah itu kabel nomor 2 dengan kabel nomor 3. Nah, ini mewakili baterai yang nomor 2, sel kedua. Kemudian kabel nomor 3 dengan kabel nomor 4 ini nanti mewakili baterai nomor 3. Dan seterusnya sampai kabel yang terakhir ini. Dua kabel terakhir ini mewakili baterai yang ke 12 kayak gitu ya. Oke, jadi seperti itu untuk cara pengecekan. Kalau sudah benar, berarti ini sudah bisa digunakan. Tetapi kalau ada salah satu atau salah dua yang tegangannya tidak muncul, atau ternyata ketika dicek tegangannya 2 kali lipat, oh berarti ada yang keliru dalam pemasangan. Kemudian kalau sudah, nanti langkah selanjutnya hubungkan kabel negatif BMS dengan biasanya B-min. Di situ biasanya ada indikator, ada tanda B-min-nya biru ini kan. Ini hubungkan dengan negatif baterai. Kemudian yang output dari BMS biasanya kabel warna hitam seperti ini. Kemudian hubungkan soket untuk komunikasi data. Ini kabel
Bluetoothnya, kalau ini pakai Bluetooth. Kemudian hubungkan sensor temperaturnya, bisa ditempatkan di ujung dekat output ini, output negatif, ataupun dekat output positif karena cuma ada satu, seperti itu. Kemudian kalau sudah, tinggal dihubungkan ke soket, dihubungkan ke BMS seperti ini sampai klek kayak gitu. Nah, sampai klek dah. Kemudian ini tinggal kita cek menggunakan aplikasi apakah sudah benar atau belum. Dan ini soket outputnya pakai XT60 seperti itu. Dah, ini sekilas pemasangan BMS 12 seri. Oke, setelah ini kita cek di aplikasinya apakah sudah benar atau belum. Oke, kita lanjut ke aplikasi. Oke, kita sudah masuk aplikasinya. Ini adalah aplikasi tampilan dari softwarenya. Namanya softwarenya Xiaoxiang, bisa dicari di Google Play Store. Kemudian ini kondisi persentasenya. Ya, ini adalah kondisi persentase bahwa baterai ini masih 100%. Ini temperaturnya dari baterai sendiri. Remindernya belum muncul, currentnya belum muncul. Nanti current ini akan plus atau minus ya. Kemudian ada tampilan dashboard, battery state, parameter view, parameter setting, app setting, dan about aplikasi itu sendiri. Kita lihat battery state. Nah, ini tegangan total dari baterai ini 42 volt. Kemudian seriesnya 12, ini 12 series. Rata-rata tegangannya 3,5 dan temperaturnya 32,8. Nah, seperti itu. Nominal kapasitinya 12,6 Ah. Seperti tadi kita sudah setting tadi. Persentase kapasitasnya 100%. Oke, kita lihat baterai. Nah, ini tegangannya masih di atas. Jadi belum ke nominal tegangannya. Dia nanti akan stay di 3,3 karena kalau baterai ini lebih, dia di charge dia akan naik ke 3,65 dengan tegangan selnya akan naik ke 3,65. Kemudian setelah selesai dia nanti akan kembali ke tegangan stage-nya di 3,33 volt, 3,32 biasanya. Seperti itu. Dia nanti akan turun sendiri. Dan ini adalah proses balancingnya. Di BMS-nya sudah ada passive balancing, jadi mungkin nanti di video lain akan saya bahas terkait apa itu baterai, apa itu BMS, dan lain-lain, gitu ya. Dan ini protectionnya masih 0 semua. Kita lihat masih over voltage. Jadi tadi waktu di charge dia akan cut di tegangan atasnya. Kemudian kita bisa setting juga di parameter setting. Kita bisa setting semuanya di sini. Ini semua bisa kita setting. Mau over voltage-nya berapa, under voltage-nya berapa, kemudian discharge over current-nya berapa, cycle capacity-nya berapa, nominalnya berapa. Nah, ini ada balance turn on voltage dan lain-lain. Seperti itu. Oke, kita kembali ke dashboard. Dan seperti inilah tampilan untuk aplikasinya.